Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya bisa terdengar jelas? Bisa, Jelas, Bu. Bisa. Oke. Ya, nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Takutnya kuotanya nggak entek. Kuota belajarnya masih dapat nggak ya kalian tuh? Enggak, Bu. Ya udah. Enggak, Bu. Berdoa aja. Dapat Dari orang tua. Dari seorang tua ya. Ya Allah, merah nih. Emang dari kampus nggak dapat, Bu? Kayaknya kalau dari kampus belum ada obrolan itu, Dek. Belum ada apa kabar-kabar. Nih, peok-peok. Oh ya, sebelum kita mulai praktikum pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Kita dalam siklus akuntansi, kita sudah masuk pada tahap pengikhtisaran, yaitu kemarin kan sudah dari pencatatan. Sekarang masuk ke tahap kedua, pengikhtisaran itu kayak udah rekap-rekapnya, bukan dari bukti transaksinya. Nah, kita sudah masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu prosesnya adalah setelah posting ke buku besar. Kemarin dari identifikasi bukti transaksi, kemudian ada pencatatan transaksi di jurnal umum, kemudian dari jurnal umum diposting ke buku besar, kan sudah kelihatan tuh kasnya tinggal berapa, kemudian piutangnya berapa, kas di bank berapa, kas operasional berapa, ya kan? Iya. Udah tahu kan? Nah, sekarang tak jelasin. Setelah adanya, kok whiteboard-nya nggak ada, Dek? Nah, kemarin kan buku besar ya. Buku besar misalnya ini ada kas. Bisa nggak nih? Yalah, Dek. Bentar. Kas. Lah. Ini agak repot emang. Kalau neraca saldo prinsipnya tahu kan? Sebenarnya neraca saldo itu hanya merekap dari ini kan debit, kredit. Kalau kas saldonya di mana? Debit apa kredit? Debit, Bu. Debit kan? Misalnya nanti di sini itu kasnya ada totalnya 10 juta ya misalnya. Sebelah debit. Nah, nanti neraca saldo itu bentuknya itu hampir sama dengan form dari jurnal umum. Form jurnal umum gimana bentuknya? Tapi bedanya sini bukan tanggal, tapi nomor akun. Ini nomor akun. Sini nama akun. Terus di sini ada debit dan kredit. Nah, kalian nanti cara mengerjakan neraca saldo ini bersumber dari buku besar yang kemarin sudah dikerjakan. Kan itu udah terlihat angkanya kan. Misalnya yang pertama itu apa? Yang paling cair. Nomor akun yang paling di atas itu biasanya apa kalau dalam akuntansi? Kas. Nah, kas. Kas operasional. Yes, kas operasional. Nanti ditulis di sini, di kolomnya. Nanti kolomnya tak tunjukin. Kas operasional nanti direkap dari buku besarnya, misalnya di sini totalnya 10 juta, terus dipindah di situ. Dan seterusnya sampai asetnya selesai. Aset selesai, terus ganti ke apa setelah aset? Urut aja dari buku besarnya, Dek. Terus apa setelah aset? Utang. Nah, benar, utang. Kalau utang berarti nanti ditulisnya di sisi, ini contoh ya nih. Kredit. Contoh. Nah, kredit misalnya ini utangnya 5 juta.
Nah, kalian ketika nanti sudah ini utang selesai, terus nanti ada beban, ada pendapatan toh, Dek. Itu nanti sampai bawah itu ditotal dan itu harus seimbang. Antara sini debit dengan kredit harus seimbang. Kalau belum seimbang berarti ada suatu kesalahan ketika kalian posting dari jurnal umum ke buku besarnya. Gitu. Tak tunjukin kemarin aku udah melihat buku besarnya Adiswara, tak ambil contohnya dari buku besarnya Adiswara ya, dia diketik jadi enak. Nah, udah kelihatan belum? Belum. Belum kelihatan. Masih whiteboard. Gampang sebenarnya buku besar itu. Nah, ini. Kita lihat dari atas dulu. Nah, kas operasional ya. Kas operasional di sini dia oh, kas operasionalnya cuma berapa nih? 15 juta 945 ya. Ya. Itu nanti ditulis di bagian sini. 15.945.500 ini kan nama akunnya kas operasional paling atas ya. Itu langsung ditulis di bagian kertas kerja, bagian neraca saldo. Nah, ini dia. Ini kan ada kertas kerja kan, Dek. Ini sebenarnya neraca saldo. Saldo awal itu neraca saldo. Ditulis di sini kas operasional. Tadi sebelah debit apa kredit? Bisa kan? Debit apa kredit tadi? 15.945. Debit. Nah, debit tulis di sini 15.945.500. Terus setelah ditulis, ada lagi bawahnya tulis lagi secara urut. Intinya sesuai dengan urutan kode akun ya. Ini kan udah kas operasional segini, debit. Kas di bank berapa? Debit 601.394.320. Pindah lagi ke neraca saldonya. Sebelah sini, kas di bank 601 juta sekian 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 sekian. Nah, intinya neraca saldo itu adalah hasil rekapan kondisi keuangan saldonya, saldo keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kalau ini kan periode November ya. Berarti pada periode Desember, mohon maaf. Posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu sebelum penyesuaian loh. Nanti ada jurnal penyesuaian setelah ini, setelah kita UK ya. Nah, tadi kas dan sebagainya itu sampai dengan paling akhir yaitu apa? Beban pemeliharaan aset tetap ya. Itu ada 2.320.000 debit, itu langsung dipindah juga di sini. Tapi paling bawah. Nah, total debit kreditnya itu harus seimbang nanti. Ada pertanyaan? Gampang ya? Sekarang dikerjakan coba. Direkap. Asetnya dulu deh. Asetnya dulu berapa? Assalamualaikum. Ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Yang belum masuk, bentar. Belum ada, Bu. Gampang kan? Coba sekarang dihitung. Dari kemarin hasil mengerjakannya, dihitung berapa? Gampang kok, ini berapa tuh akunnya nggak banyak tuh. Kalau ada yang kosong, ditulis kosong aja, nggak apa-apa. Yuk sambil dikerjakan, ini ada yang baru gabung, tak jelasin lagi. Ada yang baru gabung kan? Ini udah kelihatan whiteboard-nya, Dek.
Saya, Bunda. Bunda Dorce po. Nah, sekarang kita akan masuk ke kok screen sharing-nya pause ya. Kelihatan apa, Dek? Whiteboard kan? Ya, Bu. Oke. Iya, Bu. Ini yang baru gabung tak jelasin lagi ya. Nah, sekarang kan kita masuk neraca saldo. Neraca saldo itu artinya namanya neraca itu kan konsepnya adalah seimbang antara debit kredit. Kredit. Sedangkan saldo itu adalah merupakan saldo-saldo dari buku besar yang kemarin sudah disusun. Mulai dari apa? Jurnal umum. Terus kan jurnal umum direkap di buku besar kan. Nah, buku besar itu kan ada macam-macam, ada berbagai macam rumah. Nah, ini rekapan dari rumah tersebut. Misalnya kas. Oh, tadi ada udah. Nah, nih. Kok tidak bisa, guys? Tak tulis lagi aja. Misalnya adalah kas. Nah, nih. Ini kas toh. Milik. Apa, Dek? Kok error? Wait. Maklum ya ibu-ibu nih, agak nunak-nunuk. Nah, nih, udah ada nih, belum hilang. Nah, misalnya di buku besar itu ada kas ya kemarin. Kas ini, kas operasional. Kalian kan udah merekap toh kas operasional. Misalnya ketemunya akhirnya itu adalah 10 juta. Nah, kemudian kas ini dari buku besar dipindahkan ke kolom neraca saldo. Nah, neraca saldo itu kolomnya adalah menyerupai kolom jurnal umum. Yang di bagian sini adalah, bagian paling kiri adalah nomor akun. Kemudian ada nama akun, berisi tentang akun-akun yang ada di perusahaan komputer utama, mulai dari diurutkan dari aset, kemudian liabilitas, dan kemudian ada ekuitas, pendapatan dan biaya. Dan ini posisi di debit dan kreditnya ini adalah sesuai dengan hasil akhir dari saldo buku besarnya. Misalnya kas, dia ada debit 10 juta. Ya sudah dari buku besar dipindahkan ke neraca saldo sebesar 10 juta. Misalnya nanti di bawahnya kas operasional ada kas di bank. Kas di bank. Dari kas di bank itu juga saldonya misalnya tadi punya Adi Suara ada 601 juta sekian. Ini juga dipindah ke sini. Kalau sisi debit berarti dipindahnya ke neraca saldo juga sisi debit. 600 berapa juta. Nah, dilanjutkan. Ini asetnya diselesaikan dulu ke bawah sesuai dengan urutan yang ada di buku besar. Kemudian dilanjutkan dengan selanjutnya kelompok selanjutnya utang dan seterusnya. Nah, setelah semua saldonya itu sudah dimasukkan ke dalam neraca saldo, pastinya kan nanti ada saldo sebelah debit dan ada saldo sebelah kredit kan. Ini ditotal ke bawah semuanya. Nah, totalnya itu harus seimbang, jumlahnya sama. Kalau jumlahnya belum sama, berarti ada kesalahan ketika kalian memindahkan posting ke buku besarnya dari jurnal. Nah, itu harus teliti dan harus hati-hati. Contohnya tadi dicontohkan dari buku besarnya Adi Suara ya. Nah, ini. Kita lihat. Buku besar yang pertama adalah yang paling atas merupakan aset lancar, kas operasional. Dilihat saldo paling akhir, dia ada 15.945.500. Hasilnya ini dari mana? Dulu dari saldo awal 19.050.000, kemudian ada kredit 5 juta berarti berkurang benar. Ini ada kredit lagi berkurang benar. Kredit lagi berkurang. Akhirnya tinggal 15.945.500. Nah, kas operasional ini kita pindahkan ke neraca saldo. Neraca saldonya langsung digabungkan dengan kertas kerja. Nah, ada di sini. Tapi di kolom paling pertama. Kolom pertama saldo awal ini maksudnya neraca saldo. Nama akunnya ditulis di sini, kas operasional. Tadi berapa debit? 15.945.500 tulis debit di sini. Setelah kas operasional dipindah, bawahnya kas operasional apa? Apa, Dek? Bawahnya kas operasional. Kas bank. Nah, kas Bank Majapahit ini toh. Berapa Ya. di bawahnya totalnya?
saldo akhirnya 601, 394, 320. Pindahkan juga di sini. Kas Bank Majapahit, debit berapa? 601. Sampai dengan ke bawah. Kalau kurang nanti ada di bawahnya. Nah, terus di jumlah kanan kiri harus seimbang. Gitu. Coba ya, sekarang latihan ya. Dikerjakan ya. Bu, mau tanya, Bu. Yes. Kan di neraca saldo yang 30 November kemarin itu akumulasi depresiasi itu ada di sebelah debit tapi dikurung. Nah, itu nanti pas di neraca neraca saldo Saldo? yang lain itu di debit atau dikurung Kredit di aja. Oh ya. Di sebelah Soalnya kredit kan aja. kalau di debit Nggak kayaknya seimbang. tidak. Oke, Bu, terima kasih. Iya kan? Benar tadi. Gitu ya, tak tunggu ya. Sekarang coba dijumlahkan. Gampang kok, ingat tinggal upload kemudian. Nah, di MyClass sudah ada forumnya. Kemudian nanti bisa dikerjakan, bisa di komen-komen ya. Terus submission-nya saya buat sampai besok siang jam 12. Jadi kalau misalnya hari ini nih, coba kita latihan. Kalau misalnya ada yang belum seimbang, nanti masih ada kesempatan untuk meneliti lagi dari cara ngitungnya. Biasanya yang agak geseh, agak salah. Kesalahannya itu terjadi di ketika kalian, oh ini ada saldo debit kas misalnya, terus dikredit, oh ternyata malah ditambahkan, gitu biasanya. Nah, nanti ada kesempatan untuk meneliti. Nah, sekarang coba dikerjakan. Nanti masih ada kuliahnya jam 11 tadi. Iya, Bu. Ya, oke. Sekarang di total. Pakai orek-orekan dulu nggak apa-apa. Pakai kertas nanti tinggal mindah ngetik toh. Kan enak pakai orek, tidak orang apa? Buka yang atas, buka bawah, buka atas, buka bawah. Nah, besok Jumat kita UK ya. UK 1. Udah mulai UK. Ya tak tunggu ya. Aku tak izin ke toilet dulu bentar.